Dunia tidak hancur, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang hancur. Awalnya dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya fase, bahwa kamu pada akhirnya akan menghubunginya seperti yang selalu kamu lakukan, karena dia terbiasa dengan kelembutanmu, kesabaranmu, dan kemauanmu untuk memperbaiki keadaan. Namun kali ini berbeda. Kali ini kamu tidak mengirim satu pesan terakhir. Kamu tidak bertanya apakah dia baik-baik saja. Kau tidak menjelaskan kebisuanmu. Anda berhenti begitu saja, bukan karena dendam, tetapi karena pengertian. Karena Anda akhirnya melihat bahwa mengejar perdamaian melalui kekacauan hanya akan menghancurkannya. Anda lihat, seorang pria yang tabah tidak mengumumkan kepergiannya. Dia tidak berpidato. Dia tidak mencoba membuktikan pendapatnya. Dia hanya terdiam saat menyadari energinya tidak lagi mampu membantu situasi. Itu bukan kelemahan, itu kekuatannya. Itulah jenis kekuatan yang membuat orang mempertanyakan perilaku mereka sendiri ketika kata-katamu tak dapat lagi menjangkau mereka. Marcus Aurelius berkata, "Jika tidak benar, jangan melakukannya. Jika tidak benar, jangan katakan, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan." Anda telah berbicara dengan konsisten, dengan usaha, dengan hati-hati. Dan ketika itu diabaikan, keheningan menjadi kalimat terakhirmu. Karena diam tidak terkalahkan, ia tidak membantah, itu tidak bertahan, ia tidak memohon untuk didengar, itu hanya ada. Dan makin lama berlangsung, makin keras bunyinya. Jadi saat dia sadar Anda tidak akan pernah mengirim pesan lagi, yang sebenarnya dia sadari adalah Anda telah mencapai kedamaian. Bahwa Anda telah melampaui kebutuhan untuk dipahami, bahwa Anda telah mengambil kembali kendali atas waktu Anda, energi Anda, dan fokus Anda. Anda tidak lagi menunggu dia menghargai kehadiran Anda. Anda telah menemukan nilai dalam ketidakhadiran Anda. Dan saat itulah keheningan mulai bergema. Karena kamu tidak hanya berhenti berkirim pesan, kamu juga berhenti mengejar. Jika Anda hidup dengan kekuatan yang tabah, harga diri, dan pengendalian emosi, sukai video ini, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Aku adalah keheningan. Sekarang, mari kita mulai. Awalnya, dia tidak merasakan keheningan. Dia merasa lega. Dia pikir dia akhirnya bisa memegang kendali lagi. Tidak ada pesan yang belum terbaca, tidak ada panggilan, tidak ada ketegangan emosional. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia butuh ruang, bahwa segala sesuatunya terlalu berat. Namun waktu memiliki cara untuk mengungkap kebenaran. Dan keheningan punya cara untuk tumbuh lebih keras. Beberapa hari berlalu, lalu seminggu, lalu 2 minggu. Masih belum ada kabar darimu. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada reaksi, tidak ada penutupan. Dan saat itulah dia menyadarinya. Ini bukan jeda, inilah akhirnya. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa diammu bukan menunggu. Itu penerimaan. Anda sudah berhenti memainkan permainannya. Anda telah berhenti mencoba memperbaiki apa yang bukan urusan Anda untuk diperbaiki. Dan kenyataan itu lebih menyakitkan daripada putus cinta. Dia menelusuri pesan-pesan lamamu, pesan-pesan yang biasa dia abaikan, pesan-pesan yang tidak pernah dia hargai. Sekarang mereka dibaca secara berbeda. Setiap kata yang pernah kamu kirim kini terasa lebih berat karena berasal dari seorang pria yang sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kamu. Teks yang sama yang ia anggap biasa telah menjadi gema stabilitas yang tidak akan pernah ia rasakan lagi. Seneca pernah berkata, bukan berarti kita punya waktu hidup yang singkat, tetapi kita menyia-nyiakan sebagian besarnya. Dia menyadari dia telah menyia-nyiakan waktumu, perhatianmu, kesabaranmu, konsistensimu. Dan begitu waktu seorang pria stoik habis, ia takkan kembali. Karena diammu bukan sekadar ketiadaan kata-kata, melainkan penarikan energi. Dan energi itulah yang menjaga dunianya tetap seimbang. Kini dia terperangkap dalam keheningan yang pernah ia ciptakan. Dan keheningan itu mulai bergema. Dia memutar ulang setiap momen terakhir, setiap pesan yang tertinggal di merah, setiap kesempatan yang dimilikinya untuk membalas. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu diammu bukanlah balas dendam. Itu cermin. Itu menunjukkan padanya persis bagaimana rasanya ketidakpeduliannya saat kau yang menunggu. Kejutannya bukan karena kau berhenti mengirim pesan. Itu karena kau berhenti peduli. Seiring berlalunya hari menjadi minggu, keheningan itu mulai berubah bentuk. Itu bukan lagi sekadar diam.
Itu kehadiran. Itu adalah gravitasi yang tak terlihat tentang seorang pria yang telah benar-benar melepaskannya. Awalnya ia mencoba mengalihkan perhatiannya. Percakapan baru, wajah baru, kebisingan baru, tetapi tak ada yang mengisi kekosongan itu. Karena yang ia rindukan bukanlah perhatianmu, melainkan energimu. Energimu memiliki bobot. Ia membawa kedamaian, stabilitas, arah. Ketika ia berbicara, kau mendengarkan. Ketika ia bertindak, kau tidak membalas. Ketika segalanya berantakan, kau tidak runtuh. Kau adalah ketenangan yang tak pernah ia pahami hingga ia lenyap. Dan kini ketenangan itu telah berubah menjadi kekosongan. Sebuah ruang di benaknya yang tak bisa diisi orang lain. Ia tidak merindukan pesan-pesan itu. Ia merindukan perasaan yang menyertainya. Rasa aman karena tahu bahwa apapun kekacauan yang ia bawa, kau akan tetap teguh. Namun kini pesan-pesannya tak terjawab dan keheningan menekan seperti kebenaran. Ia memaksanya untuk duduk dengan dirinya sendiri, dengan pola-polanya, impulsifnya, pilihan-pilihannya. Karena ketidakhadiran seorang pria stoik tidak hanya menghilangkan kenyamanan, ia menghilangkan gangguan. Marcus Aurelius berkata, jiwa diwarnai oleh warna pikirannya, dan kini pikirannya diwarnai oleh penyesalan. Setiap kenangan akan ketenanganmu membuat kebisingan di sekitarnya terasa lebih berat. Setiap koneksi yang sekilas mengingatkannya pada apa yang tak bisa ia tiru. Keheningan langkah yang tak mengejar, tak menjelaskan, tak butuh validasi. Ia mulai memahami arti sebenarnya dari diammu. Itu bukan kekejaman, itu penutupan. Itu adalah deklarasi tenang bahwa kau telah berdamai dengan kepergiannya. Kau tidak berusaha membuktikan bahwa kau telah move on. Kau telah move on, dan kesadaran itu menusuk lebih dalam daripada amarah, karena diammu tak memohonnya untuk kembali. Itu membuatnya berharap ia tak pernah pergi. Ada saatnya ketika diam berhenti menjadi tentang kesombongan, dan mulai menjadi tentang rasa sakit. Ia tak lagi berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Gangguan tak lagi mempan. Kebisingan yang ia kejar kini terdengar hampa. Orang-orang yang mengelilinginya tidak membungkam pikiran-pikiran yang menyelinap di malam hari, karena yang menghantuinya bukanlah dirimu, melainkan kontras antara dirimu dan orang lain. Egonya pernah berkata bahwa ia bisa dengan mudah menggantikanmu. Kedamaian itu membosankan, konsistensi itu kehilangan percikan, namun kini ego itu retak di bawah beban kenyataan. Setiap pria yang ditemuinya mengingatkannya akan apa yang telah hilang darinya. Bukan karena mereka pria jahat, melainkan karena mereka tidak memiliki apa yang telah kau bangun dalam dirimu. Kendali. Ia langsung merasakan perbedaannya. Perhatian mereka cemas, kepercayaan diri mereka dangkal, kasih sayang mereka bersyarat. Kau berbeda. Kau tak perlu mengejar pengakuan. Kau tidak menunjukkan kekuatan. Kau mewujudkannya. Dan ketenangan itulah yang tak bisa dipahami egonya hingga ia hilang. Kini pikirannya memutar ulang pengekanganmu seperti pelajaran yang ia tolak untuk pelajari. Bagaimana kau tak pernah mengemis, tak pernah menyerah, tak pernah membiarkan emosinya mengendalikan emosimu. Seneca berkata, tak seorang pun yang hancur oleh kemalangan kecuali ia telah terlebih dahulu tertipu oleh kemakmuran. Ia tertipu, dia pikir dia bisa menukar kedamaian dengan gairah dan menjadi lebih kuat. Tapi yang dia temukan hanyalah kekosongan yang tersamar sebagai kegembiraan. Dan sekarang ketika dia mengingatmu, dia ingat bagaimana rasanya membumi, berdiri di samping pria yang tak gentar di bawah tekanan. Egonya hancur karena menyadari apa yang sudah diketahui hatinya. Kau bukan sekadar pria biasa, kaulah standarnya. Ketenangan yang dia kira sebagai keterpisahan sebenarnya adalah kehadiran. Keheningan yang dia ejek menjadi suara kekuatan. Dan sekarang dia dihadapkan pada kebenaran yang merendahkannya. Dia menyingkirkan satu-satunya pria yang bisa membawanya keluar dari kekacauannya sendiri. Keheninganmu mematahkan polanya. Keheninganmu mematahkan egonya. Dan itulah mengapa dia memikirkanmu lagi. Bukan karena cinta, tapi karena kesadaran. Penyesalan adalah hal yang aneh. Ia tidak datang sekaligus. Ia merayap perlahan seperti bayangan saat matahari terbenam. Ia berawal sebagai ingatan, lalu pikiran, lalu kerinduan yang dia tak bisa dijelaskan. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ia sudah melupakanmu.
Namun larut malam, ketika kebisingan itu memudar dan kewaspadaannya menurun, sesuatu di dalam dirinya membisikkan kebenaran. Ia merindukan kesunyianmu, bukan karena nyaman, melainkan karena jujur. Kesunyianmu tidak memanipulasi, kesunyianmu tidak mencari perhatian. Kesunyian itu begitu saja ada, tenang, kuat, dan tak terganggu. Kesunyian itu mencerminkan hal yang kurang darinya, pengendalian diri. Dan kini setiap pria yang ditemuinya terasa seperti gema dari sesuatu yang dulu keras. Tak konsisten, rapuh. Tak satu pun dari mereka membawa ketenangan membumi yang ia rasakan darimu. Ia memutar ulang percakapan terakhir dalam benaknya. Saat ia mengira kau akan kembali. Saat ia mengharapkan pola yang biasa. Namun kali ini kau tak kembali. Kau tak menjelaskan, membela, atau memohon. Kau hanya berhenti. Dan kini ketidakhadiran itu membawa bobot yang lebih besar daripada semua kata-katanya. Marcus Aurelius menulis, balas dendam terbaik adalah menjadi berbeda dari dia yang melakukan cedera. Anda mewujudkan itu. Anda tidak menjadi pahit. Kamu menjadi lebih baik. Anda tidak bereaksi. Anda mengalihkan. Dan itulah yang paling membakar karena dia bisa merasakannya. Kedamaian di kejauhan. Keyakinan yang tenang dalam keterpisahan Anda. Dia bahkan mungkin menguji air, sebuah pesan, sebuah reaksi, sebuah upaya halus untuk melihat apakah dia masih penting. Namun jauh di lubuk hatinya, dia sudah tahu. Keheningan bukanlah tembok, itu batasnya. Itu bukan hukuman, sudah ditutup. Kamu tidak mengabaikannya, kamu lulus darinya. Dan ironisnya, dia akhirnya mengerti kebisuanmu sekarang. Bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai kekuatan, karena dia menyadari bahwa laki-laki yang tidak lagi berbicara telah mengatakan segalanya melalui kedamaiannya. Ada saatnya segalanya berubah, ketika kesunyian yang pernah ia gunakan untuk menguji Anda mulai mengujinya. Ketika kendali yang dia kira dia miliki mulai terlepas dari genggamannya. Itulah pembalikan stoik, pergeseran energi diam-diam yang terjadi ketika seorang pria tidak lagi perlu dipilih. Kau lihat, dia sudah terbiasa dengan pengejaranmu. Dia sudah terbiasa dengan Anda yang mengulurkan tangan, menanyakan keadaan, dan terlalu peduli. Itu memberinya kenyamanan, bukan karena dia menginginkanmu, tetapi karena dia bisa memilikimu. Namun ketika ketersediaan itu lenyap, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Keheningan yang dulu mengganggunya, kini menarik rasa ingin tahunya. Pria yang dia pikir dia pahami tiba-tiba terasa seperti misteri. Dan tidak ada yang lebih membebani pikiran manusia daripada ketidakpastian. Sekarang dia mengawasimu dari kejauhan, mungkin dengan cara yang tidak terduga. Mungkin melalui media sosial, di mana setiap unggahanmu menjadi jendela kecil ke dalam hidupmu. Atau mungkin melalui teman-teman yang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hatimu. Berusaha membaca maksud tersirat dari setiap tindakanmu. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah kamu sudah benar-benar move on dari hubungan yang telah berlalu itu? Ataukah kamu hanya berpura-pura bahagia di depan orang lain? Namun satu hal yang pasti, dia tidak dapat mengucapkannya secara langsung, karena dia melihat karyamu yang tidak laku, yang mungkin mencerminkan ketidakberdayaan yang dia rasakan. Keberanianmu terlihat jelas, itu tidak berisik, tidak dipaksakan, dan semua itu tampak mudah dilakukan. Itulah yang membuatmu tampak kuat di matanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Epictetus, dia yang menertawakan dirinya sendiri tidak pernah kehabisan hal untuk ditertawakan. Dalam perjalananmu yang panjang, kau telah belajar untuk menertawakan segala sesuatu yang pernah menyakitkanmu, menjadikannya sebagai bagian dari dirimu yang telah tumbuh. Kau tidak lagi menganggap penolakan sebagai sesuatu yang bersifat personal, dan kau tidak lagi melihat akhir dari sebuah hubungan sebagai sebuah kehilangan yang menyakitkan. Sebaliknya, kau melihatnya sebagai sebuah pembebasan, sebuah kesempatan untuk kembali menemukan dirimu sendiri. Kau telah melepaskan diri dari hasil yang diharapkan, dan pelepasan itu terpancar melalui semua yang kau lakukan, menciptakan aura ketenangan yang tidak bisa ia ciptakan kembali. Kehadiranmu kini adalah sesuatu yang tidak bisa ia temukan. Sebuah keheningan yang mengisi pikirannya,
karena kau melakukan hal-hal yang kebanyakan pria tidak mampu lakukan. Kau telah mengambil kembali kekuatanmu tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan kini peran kalian terbalik. Dialah yang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya kau pikirkan, dan dia terus menyegarkan pesan-pesannya, berharap mungkin kali ini kau akan memecah kesunyian yang telah tercipta di antara kalian. Namun kau tidak akan melakukannya, karena seorang pria yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya tidak memiliki alasan untuk mengganggu ketenangannya. Kau telah berubah dengan cara yang mendalam. Kau telah menghabiskan malam-malam panjang, membangun kembali pikiranmu, berusaha untuk memahami dirimu sendiri dengan lebih baik. Kau telah belajar untuk duduk diam tanpa rasa takut dan hidup tanpa kehadirannya. Dengan begitu, kau menjadi tak tersentuh oleh segala hal yang sebelumnya bisa mengganggu ketenanganmu. Ketika pesan itu muncul di layar ponselmu, tak ada lagi adrenalin yang memompa, tak ada gelombang nostalgia yang menghantam hatimu, hanya keheningan yang menandakan bahwa kata-katanya tak lagi berbobot di matamu. Kau tidak perlu membuktikan bahwa kau telah melupakannya. Kedamaianmu sudah berbicara untuk dirimu. Seneca pernah berkata, dia yang telah belajar mati telah melupakan bagaimana menjadi budak. Dan itulah yang diwakili oleh diamu. Kematian dari dirimu yang dulu, sosok yang selalu mengejar, yang terlalu banyak menjelaskan, dan yang selalu merasa perlu untuk dipahami. Kini, kau telah memahami dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Apakah kau membalas pesannya dengan tenang, atau memilih untuk tidak merespon sama sekali? Itu tidak lagi penting. Karena kekuatanmu tidak terletak pada isi pesan, melainkan pada kemampuanmu untuk memilih untuk tidak mengirimkannya. Diammu adalah pedangmu. Pengendalian dirimu adalah bentuk balas dendammu. Dan kedamaianmu adalah bukti nyata bahwa kau telah menang tanpa perlu ada perlawanan. Inilah ujian sejati dari kendali diri. Bukan untuk mendominasi orang lain, tetapi untuk menguasai dirimu sendiri. Karena saat seorang pria mampu menahan keinginan untuk merespons, ia telah melampaui kebutuhan akan validasi dari orang lain. Dan saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa diam yang ia coba pecahkan tidaklah kosong. Sebaliknya, itu penuh dengan kekuatan, disiplin, dan kebebasan yang tak terlukiskan. Ada semacam kekuatan yang tidak terlihat, yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat terasa. Itulah kekuatan dari pelepasan. Momen ketika kedamaianmu menjadi lebih keras daripada kehadiranmu yang dulu. Ketika energimu masih tersisa, tetapi emosimu tidak lagi terpengaruh. Ketika dia masih bisa merasakan kehadiranmu, tetapi tak lagi mampu menjangkau hatimu. Itu adalah esensi dari kesunyianmu. Itu bukan sekadar acting, melainkan sebuah evolusi yang mendalam. Kau telah melepaskan bukan karena kepahitan, tetapi karena kesadaran yang matang. Kau akhirnya menyadari bahwa keterikatan pada sesuatu yang tidak menghargaimu adalah bentuk pengkhianatan diri yang halus. Dan sebagai seorang pria yang menghayati filosofi Stoik, kau menolak untuk mengkhianati dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, kau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan di luar peristiwa. Sadarilah ini dan kau akan menemukan kekuatan. Dan kau telah menyadarinya. Kekuatanmu kini tidak lagi bergantung pada siapa yang mengirim pesan terlebih dahulu, siapa yang meminta maaf, atau siapa yang berusaha memahami dirimu. Kekuatan itu berasal dari satu hal yang fundamental, kemampuan untuk mengendalikan pikiranmu sendiri. Dia merasakannya sekarang. Sikapmu yang tenang dan tidak acuh, bukan karena kebencian, tetapi karena ketidakpedulian yang tulus. Tidak ada reaksi emosional yang biasa ia gunakan untuk mencari ketenangan. Keyakinan yang tenang ini menggantikan apa yang pernah dia sebut cinta. Cinta yang kini kau pahami bukanlah sesuatu yang bersifat egois atau bergantung pada orang lain. Itu adalah hasil dari keseimbangan yang kau capai. Karena ketika seseorang melepaskan diri dari hasil, ia menjadi tak tersentuh oleh segala hal yang tidak relevan. Dia mungkin akan memeriksa profil Anda, menonton cerita Anda, atau bahkan mencoba peruntungan lagi. Namun yang ditemukannya hanyalah kedamaian. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ketenangan. Dan ketenangan itu lebih dalam daripada penghinaan apapun, karena dia menyadari dia tidak lagi memiliki akses ke energi Anda. Disinilah sebagian besar pria gagal. Mereka memecah kesunyian saat merasa dirindukan.
tapi kamu tidak melakukannya. Kau tetap teguh. Anda paham bahwa tidak semua koneksi layak disambungkan kembali. Keheningan itu, jika dikuasai, akan menjadi sakral. Keterpisahanmu bukanlah tembok, itu sebuah gerbang, dan hanya kedamaian yang diizinkan masuk. Itulah kekuatan pria stoik. Dia tidak lari dari emosi, dia sudah melampauinya. Pada suatu titik, keheninganmu berhenti menjadi sebuah reaksi dan menjadi evolusi. Anda telah bangkit di atas kebisingan, di atas permainan, melewati kebutuhan untuk membuktikan apapun. Anda tidak lagi beroperasi berdasarkan emosi,